Halo guys, gue Rian dan ini Arta. kita dari Kubisa Podcast episode 1. Yeay. Oke, ini untuk memulai podcast ini gue mau kasih lihat dulu nih satu video. Kita lihat dulu yuk. Check it out. Itu salah juga, salah Miskom. miskomunikasi itu. Miskomunikasi bang. Miskomunikasi. Miskomunikasi. Kom, Ni. Kasih. Miskomunikasi. Miskomunikasi. Iya, itu dia. Oke, itu videonya. Nah, waduh sampai belibet tuh ucapannya. Aduh, lu sendiri pernah gak sih Tak ngalamin kayak di video itu? Pernah banget. Itu pernah banget. Kayak gue ngomong lidah sama otak gue tuh gak sinkron aja gitu loh. Kayak gue mau ngomong apa tapi yang keluarnya tuh apa itu enggak. Itu sering terjadi. Asli gue juga sering ngalamin kayak gitu Tak. Iya gak sih? Apalagi tuh kayak misalkan setelah selama pandemi kan kita tuh kayaknya komunikasi virtual ya, baik itu meetingnya juga virtual, terus juga kayak WhatsApp gitu, sering banget tuh. Contohnya kayak gue janjian nih sama teman gue, pas ditanya udah di mana, gue bilangnya udah di depan gitu. Nah persepsi teman gue ini kirain tuh kayak gue udah di depan rumahnya, jadi dia tuh keluar dari rumahnya, terus yang kayak liatin nyariin kok nggak ada gitu. Padahal maksud gue adalah gue tuh udah di depan kompleknya gue dan gue akan mau berangkat gitu sih. Wah gila sih, parah banget sih. Emang sering banget ya namanya kalau komunikasi virtual tuh pasti ada miskomnya. Betul. Nah ngomong-ngomong tentang komunikasi virtual nih ya, kita semua tahu dong kalau komunikasi virtual secara lewat WhatsApp, sosmed itu rentan banget sama miskom ya Kak ya. Nah kalau dari pendapat lo, kenapa sih bisa rentan banget tuh kayak gitu? Pertama itu kita kan nggak ngelihat orangnya secara langsung ya, jadi kayak kita tuh nggak tahu ekspresinya gimana, mungkin penyampaian satu kata yang sebenarnya kalau kita sampaikan itu dengan nada yang berbeda itu bisa artinya beda juga gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita itu kayak ngobrolnya itu dari chat, typing. Itu paling sering sih kayak gitu. Pernah gak sih lo tuh kayak chat sama teman lo nemu typing teman lo itu yang kayak singkat-singkat banget, yang sampai bikin lo itu gak tahu nih ngomong apa nih orang gitu kan. Apa gitu ya. Betul, terus Yang belum lagi kalau itu dia ada typo. Dan kalau misalkan teleponan tuh suaranya itu kayak gak jelas gitu, gak kedengeran. Itu kayak itu ngeganggu banget sih, dan bisa bikin jadinya miskom yang kayak tadi pertanyaan lo, apa aja sih alasannya gitu. Iya bener banget sih. Terus lo pernah gak sih chatan sama temen lo ngasih istilah yang gak umum-umum gitu? Kalau gue sih gak pernah, cuman gue pernah punya pengalaman tuh. Teman gue ngechat gue, dia ngomong apa ya gue agak-agak lupa. Cuman intinya dia bilang ATM gitu. Gue pikir maksudnya adalah mau pergi uang. Iya gitu kan, mau pergi ke ATM ngambil cash gitu gue pikir. Ternyata itu singkatan Yan. Apa tuh? At the moment. Oh, gak pernah dong. Si paling pinter. Iya, jadi kayak gue tuh gak tahu dia tuh mau ngomongnya itu at the moment gitu. Kayak gue nanya apa terus dia bilang at the moment gitu. Gue mikirnya kok gue nanya apa dia jawabnya ATM gitu kan. Dan ternyata hal-hal yang semacam itu tuh juga bisa jadi masalah kan, miskom juga kan. Dan gak jelas jadinya gitu. Gue juga kadang suka kesel banget sih kalau teleponan sama orang terus dia ngomongnya tuh bla 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 bla. Sedangkan kan kadang sinyal tuh juga naik turun. Betul. Gitu kayak ngomong apaan sih? Aduh, asli itu gue paling bete kalau kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan teleponan teman lo teleponan tuh ternyata ngebut banget ngobrolnya, kan bisa ya lo minta kayak gimana gitu ya. Kayak tadi apa sih ngomong apa gitu. Gimana lagi nih, gue pernah nemu nih ya Yan. Ini paling aneh menurut gue. Jadi gue chatan sama teman gue, tiba-tiba dia mengeluarkan emoticon yang tidak pernah terpikirkan oleh gue artinya. Setelah dia mengakhiri pembicaraan gue, tiba-tiba dia ngirim emoticon pause. Coba gue tanya sama lo deh. Kalau lo lagi chatan sama teman lo, terus teman lo itu bikin kirim emoticon paus, gambar ikan paus, itu artinya apa menurut lo? Gue tahu. Apa tuh? Ikan paus itu berarti ikan paus.
Maksudnya stop. temen lo lagi ada kegiatan, dia sibuk, di pause dulu. Oh gitu, maksudnya. itu persepsi lo ya. Walaupun kalau pada saat gue dapet itu, gue nggak ngerti sama sekali. Pada saat gue ketemu, gue tanya dong, itu artinya apa sih? Kok lo kiranya begitu gitu. Ternyata katanya kayak nggak apa-apa, itu menggambarkan atau mengekspresikan kebahagiaan gue aja. Kayak kapan, gimana caranya gue tahu ekspresi bahagia lo itu ditunjukkan dengan ikan paus gitu kan? Dan itu tuh persepsinya gue sama persepsinya dia itu sangat ya nggak bisa sama lah gitu kan? Itu definisinya dia. Atau mungkin gitu dia sih. sionya paus. Nggak ada sih setahu gue ya. Tapi mungkin nanti kita tanya sama kameramen kita kalau memang ada sio paus, mungkin kita yang nggak update sih Yan. Iya benar-benar. Bener gak sih? Emang bener-bener kudu harus sabar ya. Nah, ada nggak sih tips dari lo nih biar komunikasi virtual itu bisa lancar? Menurut gue, khususnya sebenarnya bukan hanya komunikasi virtual ya, komunikasi kita secara langsung pun itu pasti ada etikanya atau ada etiketnya gitu. Apalagi kalau komunikasi virtual, yang pertama itu ya pasti kayak tadi contoh kasus gue, banyak yang kayak dia menggunakan istilah atau menggunakan emoticon yang ternyata tidak dimengerti banyak orang gitu. Oh ya, tunggu bentar, etiket nih maksudnya tiket online atau Etika Pak, beda. beda. Tiket online. Bukan, itu bukan e-ticket. Oh, e-ticket ya. Ini etiket. Etiket ya. In Indonesian. Oke. Oke, jadi kayak etika lah ya. Misalkan kayak ya mungkin kalaupun harus disingkat ya masih singkatannya masih gampang dimengerti umum lah, yang gitu ya. umum lah ya. Kayak thanks THX gitu kan, itu kita ngerti ya. Yang YG gitu kan. bener. Nah terus yang paling penting adalah kita tuh juga harus mikirin lah konsekuensinya ketika kita mau nyampein satu pesan nih ke teman kita atau siapapun lawan bicara kita. Kira-kira itu pesan yang kita harapkan tuh bisa gak sih gampang dimengerti sama mereka gitu sih. Itu sih menurut gue yang paling penting dalam konsep komunikasi ini ya. Wah mantap memang. Tuh sobatku bisa ingat kita harus hati-hati nih kalau mau komunikasi secara virtual. Betul. Oke, sekian untuk podcast singkat kali ini. Semoga podcast Singkat banget nih. Singkat banget. Semoga podcast kita ini bermanfaat ya. Oh ya, dan kalian kalau mau belajar mengenai microlearning dan lainnya bisa cek website Kubisa dan jangan lupa download aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Oke? Betul sekali. Banyak tuh ntar kursus-kursus microlearning tentang pembahasan kayak gini nih. Webinar komunikasi. ada juga. Bootcamp bahkan yang sekarang. Ada juga. Bootcamp. Jadi palu gada lah apa lo mau gua ada semua di situ kalian bisa cek. Oke. Hanya di Kubisa. Oke. Thank you sobat Kubisa. Thank See you you. again.